Halo Assalamualaikum Pak. Rizal, ya, Waalaikumsalam. Ya, gimana Rizal? Ada yang Ya, bisa Bapak bantu? ya, ini Pak, tadinya saya mau ketemu Bapak tuh, kemarin janjian mau ketemu secara langsung. Cuman ya berhubung kuliah sudah libur, jadi saya nggak ke kampus dan juga mungkin Bapak ada kesibukan lain. Ya, saya mau minta waktunya Bapak, walaupun secara online atau tidak secara tatap muka langsung. Begini Pak, sebenarnya ada yang Ya, mau baik. saya konsultasikan. Ya, baik. Sebelumnya senang bisa berbicara dengan Rizal hari ini ya. Gimana? Ada yang bisa Bapak bantu? Iya, ada yang saya mau konsultasikan perihal apa namanya, ada yang nggak pas dalam diri saya dan ini mengganggu aktivitas saya, khususnya aktivitas di perkuliahan saya, Pak. Permasalahannya sih seputar inilah, rasa kemalasan di dalam diri saya tuh, Pak. Ya, baik, berarti tujuan Rizal menghubungi Bapak untuk melakukan konseling ya. Iya, Sebelumnya Bapak betul, jelasin Pak. dulu nih. Nah, kalau kan mau konseling, ya, Rizal tenang, biar lebih enak ceritanya, ceritain aja ya, biar Rizal merasa lega apa yang sedang Rizal rasakan sekarang. Nah, tenang, Bapak kan menjaga ini kerahasiaan. Di BK kan Rizal tahu sendiri ada yang namanya asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Oke, nah bisa dilanjut ya. Silakan, apa yang sedang Rizal alami sekarang? Yang saya alamin sekarang, eh, saya bingung dengan apa yang saya rasakan karena ini sangat mengganggu aktivitas saya, khususnya aktivitas perkuliahan saya. Jadi saya sebetulnya ada waktu untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah, tapi rasanya malas sekali untuk memulai mengerjakan. Padahal saya bisa mengerjakan soal itu 1 menit atau 2 menit saja sudah bisa selesai. Tapi ya karena saya menganggapnya itu wah nanti juga selesai cepat. Jadi saya menyempelekan, Pak. Saya menyempelekan tugas-tugas itu karena merasa wah nanti saja. Tapi itu saya merasa itu penyakit bagi saya dan itu mengganggu bagi saya. Niat hati saya pengen segera selesai semuanya perkuliahan dan segala macam, tapi dorongan saya untuk kemudian menyelesaikannya itu susah, Pak, karena penyakit itu saya. Baik, jadi kamu merasa sulit karena malas ya. Betul, Pak. Betul, betul. Nah, Betul, betul. Coba diulangin, Pak. Boleh diulangin, Pak. Tadi sinyalnya terputus. jadi bisa merasakan ini ya, sulit sekali dalam memulai mengerjakan tugas ya, karena dikarenakan malas dan biasa kan menunda-nunda. Betul. Apakah hal tersebut membuat Risa stres? Ya, membuat saya stres sih, Pak. Kadang hati kecil saya sih bicara pengennya ayo ngerjain, ngerjain. Tapi kenapa dorongan untuk memulainya itu susah, Pak? Sepertinya Rizal ini merasa sedikit tertekan ya karena kebiasaan menunda-nunda tugas ini sehingga membuat frustasi, benar seperti itu. Betul, Pak. Nah, apa yang biasanya membuat saudara Rizal ini menunda-nunda tugas? Ya itu tadi saya terlalu menyepelekan. Kadang saya mikirnya, saya mengerjakan soal cepat, Pak. Mengerjakan tugas tuh saya bisa cepat, bahkan satu mata kuliah saja tugas. Misalkan salah satu tugas ya, saya bisa mengerjakan 30 menit satu mata kuliah udah itu udah selesai. Bapak udah paham ya apa yang sedang Rizal alami. Nah, biasanya apa sih biasanya yang membuat Rizal ini mengerjakan tugas, akhirnya mengerjakan tugas? Biasanya kan tadi kan menunda. Apa yang biasanya membuat? Yang membuat saya pada akhirnya nih, Pak, pada akhirnya saya mengerjakan tugas adalah eh, saya buka kampus, kemudian lihat deadline-nya udah pada mepet, kemudian saya terpacu, Pak. Kalau udah mepet tuh saya terpacu semangatnya, Pak. Nah, menurut
Rizal ya, apa yang bisa membuat agar Rizal bisa memulai mengerjakan tugas lebih awal tanpa harus menunggu deadline? Mungkin saya pikir butuh orang yang mensupport sih Pak, kayak mendorong-dorong gitu tuh Pak, kayak udah ayo kayak ada orang yang gitu. Soalnya saya kalau ngerjain harus ada dorongan dulu, kayak mepet deadline kan nanti saya ngerasa terdorong. Ya mungkin itu sih, harus ada yang mendukung atau support system lah menurut saya. Jadi kamu mulai menyadari ya, rasa malas itu berasal dari tugas yang sulit, sehingga malas mengerjakan, Betul sehingga Pak. kamu menunda hal tersebut. Betul. Saat mendekati deadline kan kamu baru mengerjakan tugas, benar seperti itu Rizal. Betul Pak. Nah, tadi saran dari apa, mungkin perlu adanya motivasi Rizal dan dorongan dalam diri. Mungkin bisa jadi support dari teman-teman untuk mengerjakan tugas seperti itu. Oh iya Pak, baik Pak, nanti saya akan coba mungkin cari lingkungan yang mendukung, support system yang baik juga untuk buat dorongan dalam diri saya Pak. Itu ide bagus Rizal. Apa percaya kamu bisa mencapai ya. Ya, jika ada kesulitan nanti bisa lagi ya. Semangat. Baik Pak, terima kasih Pak Mudah-mudahan. atas waktunya. Ingat ya, harus perlu adanya motivasi dalam hidup. Oke baik Pak, siap. Mungkin kok ada yang mau di barangkali masih mengganjal. Tidak ada Pak, saya udah ada gambaran nanti saya mau melakukan apa. Baik, sekarang apa yang sudah melakukan healing? Awalnya saya merasa bingung harus ngapain dengan kondisi saya yang begini. Bisa saya bahkan tidak percaya diri tentang nanti bagaimana perkuliahan saya bisa lulus tepat waktu atau tidak, dan sekarang saya udah merasa lega karena udah bisa ada gambaran apa yang nanti saya akan lakukan Pak. Semangat dari saya. Baik, terima kasih Pak. Bisa kalau direspon bisa teman berikutnya ya. Baik Pak, nanti saya akan hubungi kembali apabila nanti saya di pertengahan waktu atau di lain waktu saya ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan lagi Pak. Cukup. Ya, Cukup Pak. Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rizal, warahmatullahi ya. wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Ya, panas-panas. Assalamualaikum. Mana udah depan gitu ente ya Sal? Hah? Tidak mana kian. Iya, kota